di PGSD kelas 2D kelompok 4 akan mempresentasikan tugas UAS ibadah akhlak muamalah yang berjudul Etika Bermasyarakat dalam Islam yang dibawakan oleh saya dan teman-teman saya. Kehidupan bermasyarakat tentu tidak bisa dilepaskan dari keseharian manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Ia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah memberikan tuntunan mengenai cara bergaul dengan orang lain, yakni hidup bermasyarakat. Di dalamnya terdapat etika bertetangga, adab bertamu, dan menjadi tuan rumah. Menjalin hubungan persaudaraan hingga mengenai pergaulan antar sesama manusia secara baik telah dijelaskan dalam Islam. Berikut ini sejumlah prinsip etika hidup bermasyarakat. Yang pertama, etika bertetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36 artinya, "Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Quraisy Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwa berbuat baik dalam ayat tersebut ditunjukkan kepada kedua orang tua, kerabat dekat, anak yatim yang belum dewasa, orang miskin tetangga, baik dekat maupun jauh, teman sejawat, ibnu sabil, anak-anak jalanan dan orang yang habis bekalnya saat dalam perjalanan dan berbagi. Pendapat tersebut diperkuat dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hidup bertetangga dengan baik, yaitu sabda Nabi berikut ini, yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman sebelah saya dan Bisa Putra. Dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika dari yang muda ke yang tua. Dalam agama Islam, orang tua ada 3, yaitu bapak, ibu kandung, dan kedua orang tua dan guru. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Keberkahan ada pada orang tua dari kalian." Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. Berikut ini adalah 8 etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali, yaitu 1. Mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. 2. Berdiri ketika orang tua berdiri. 3. Tidak berjalan di depan orang tua. 4. Mencari ridho kedua orang tua. 5. Bersikap rendah hati kepada orang tua. 6. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. 7. Tidak menunjukkan sikap umum dan tajam di hadapan orang tua. 8. Sebelum pergi seharusnya meminta izin kepada orang tua. Sedangkan etika yang seharusnya dilakukan kepada guru menurut Imam Al-Ghazali yaitu meminta izin ketika hendak bertanya. 2. Harus menundukkan kepala. 3. Tidak berburuk sangka kepada guru. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Sopan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan sepenuh kesayangan dan ucapkanlah, Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." 17 ayat 24 B. Santun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah mengatakan kepada kedua perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." Quran Al-Isra 17 ayat 23. C. Menolak dengan halus perintah buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersatukan dengan aku sesuatu yang tidak akan pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya
Dan pergaulilah kedua di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuperintahkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Bu'ais Luqman 31 ayat 12. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian menghormati dan yang telah kasih sayang. Rasulullah Pak Allah bersabda, Allah bersabda, wahai Anas, hormatilah yang lebih tua dan sayangilah yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Haris riwayat baik haji. Yang mendahulukan orang yang lebih tua. Rasul Allah bersabda. Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasul Allah sedang memakai siwak, lalu beliau memberikannya kepada orang yang lebih tua dari suatu kaum yang lebih berada, bersabda, sesungguhnya malaikat Jibril memerintahkanku untuk mendahulukan yang lebih tua. 3. Etika bermasyarakat. Manusia adalah makhluk bagi sesama manusia yang lain. Oleh sebab itu harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Jika ini merupakan dasar pemahaman bermasyarakat, maka masyarakat perlu memahami tentang etika bermasyarakat. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dan pergaulan dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskannya mana yang benar dan yang mana yang buruk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.